Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurisman Ali. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SD Negeri 5 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Selamat menyaksikan. Saya berada di kelas 06.10. Jabar dengan fasilitator saya Ibu Niputu Sugilastini dan pengajar praktik saya Bapak Saryo Bahtiarsyah. Keterkaitan antara materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Di mana tujuan akhirnya antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun, di mana menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid, di mana pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Dan yang ketiga, guru ibarat petani, di mana sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya benih. Yang selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Di sini, satu, nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, visi guru penggerak pada modul 1.3, di mana dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kolaborasi dengan semua pihak. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah nyata menggunakan metode IA, inquiry apresiatif, dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, budaya positif pada modul 1.4. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan pemantik yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sedangkan nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan 5 posisi kontrol, yang pertama memberi hukuman, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Sedangkan 5 kebutuhan dasar yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Cinta dan kasih sayang, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, 5. Kesenangan.
Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga terakhir menanyakan keyakinan. Pertanyaan pemantik kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4 ini, perubahan yang terjadi yaitu saya menjadi lebih mampu memahami diri dalam menghadapi siswa serta berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakininya. Adapun perubahan lainnya yaitu di mana sebelumnya posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat dalam mewujudkan disiplin positif, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran ataupun indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum atau pembuat merasa bersalah kepada siswa sebagai langkah jitu dalam penyelesaian konflik antar siswa maupun dengan guru. Terlebih harus mengaplikasikan segitiga restitusi kepada mereka, di mana saya sebagai guru harus membuat mereka sadar dan bertanggung jawab atas kesalahannya tanpa paksaan dan tekanan. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Pertanyaan pemantik keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang dan bersemangat untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus kedisiplinan siswa. Di sini saya harus bisa bersikap lebih bijaksana dalam menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan pemantik yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, harus menuju kepada posisi seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya pada saat itu merasa sudah melakukan tindakan yang benar.
meskipun hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya berusaha menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya dengan menunjukkan perbedaannya. Mereka lebih mampu menemukan solusi sendiri dalam memperbaiki kesalahannya, serta lebih bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukannya. Pertanyaan pemantik ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya mungkin saya tidak sadar saya sudah menggunakan segitiga restitusi tersebut. Namun sepertinya tidak secara utuh. Adapun tahapan yang pernah saya lakukan yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Sedangkan untuk menanyakan keyakinan saya belum sampai pada tahap ini. Karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya sendiri, bukan atas solusi yang siswa temukan sendiri. Pertanyaan yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang pertama, hal yang paling penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah maupun stakeholder sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Yang kedua, kegiatan harus dilakukan secara konsisten oleh semua warga sekolah karena dalam menciptakan budaya positif itu tidak bisa instan, tetapi harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Kerjasama semua pihak dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan sangat diperlukan dalam membentuk budaya positif sekolah. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana di sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi murid. Itulah pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.